Mari kita awali belajar kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa kita wujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh, akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Apakah yang terjadi pada Edo? Apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Jelaskan jawabanmu. Mari kita jawab bersama. Pertanyaan pertama, jawabannya Edo terjatuh saat sedang bermain sepak bola di lapangan. Jawaban yang kedua, Lani kemudian menghampiri dan menolong mengobati luka memar pada kaki Edo. Jawaban yang ketiga, sudah, karena salah satu sikap kepahlawanan adalah suka menolong orang dalam kesusahan. Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Bagaimana ciri-ciri luka memar? Nah, anak-anak, ciri-ciri luka memar yaitu luka memar yang terjadi karena adanya jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah. Luka memar menimbulkan warna biru atau biru kehitaman pada permukaan kulit. Ayo berlatih. Apakah kamu pernah mengalami luka memar? Apa yang kamu lihat di luka itu? Apa yang kamu rasakan? Yang pernah bisa dijawab, iya pernah. Luka itu berwarna biru atau biru kehitaman. Saat tidak sengaja tersentuh, memarnya bisa terasa sangat sakit. Sekarang, dengan temanmu, lakukan praktek pengobatan luka memar dengan mengikuti tahapan berikut. Tahapan mengobati luka memar. 1. Kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. 2. Jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka, kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. 3. Setiap 3 jam sekali ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Sekarang, ceritakan pengalamanmu melakukan pengobatan luka memar-memar dalam bentuk tulisan. Hal-hal yang harus kamu tulis adalah ciri-ciri luka memar, cara pengobatan, dan nilai-nilai yang dikembangkan. Membantu teman yang terluka adalah cerminan sikap kepahlawanan. Ayo menulis. Berdasarkan bacaan tentang Raja Balaputra Dewa pada halaman selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Jawab di nomor 1, 2, dan 3. Sebelum menjawab, mari kita buka terlebih dahulu bacaan tentang Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya itu sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat.
Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayanan di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Dari bacaan Raja Balaputradewa, kita dapat informasi mengenai apa yang dilakukan oleh Raja Balaputradewa sebagai berikut. Yang pertama, Raja Balaputradewa membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Yang kedua, Raja Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Sedangkan yang ketiga, Raja Balaputradewa membuat kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Balaputradewa dikatakan sebagai pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Kemudian sampaikan jawabanmu di depan kelas. Tuliskan kembali bacaan tentang Raja Balaputradewa dengan menggunakan kalimatmu sendiri di selembar kertas. Bacakan tulisanmu di depan kelas. Jawabannya setuju, karena Raja Balaputradewa sangat memikirkan kepentingan kerajaan dan rakyatnya, dan pantang menyerah untuk berjuang agar rakyatnya dapat hidup aman dan sejahtera. Jadi, Raja Balaputradewa layak dianugerahi gelar pahlawan. Ayo mencoba. Pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran. Misalnya, ketika melakukan percobaan, kamu sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya. Masih ingatkah kamu tentang sifat-sifat cahaya? Sampaikan lagi sifat-sifat cahaya tersebut kepada teman di sebelahmu. Kamu akan belajar lebih lanjut tentang cahaya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Ternyata cahaya memiliki peranan penting dalam proses penglihatan. Ini adalah gambar cahaya bisa sampai masuk ke mata sehingga mata bisa melihat benda yang ada di depannya. Berikut ini adalah proses mata melihat. Mulai dari cahaya masuk ke mata melalui kornea, kemudian melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, kemudian dibiaskan oleh lensa dan terbentuklah bayangan di retina yang bersifat nyata tapi terbalik dan diperkecil. Kemudian sel-sel batang dan sel kerucut meneruskannya sinyal cahaya melalui saraf optik. Disampaikan ke otak, membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina dan objek terlihat sesuai dengan aslinya. Membuat cakram warna. Kamu bisa membuktikan bahwa cahaya putih matahari terdiri atas 7 warna dengan membuat cakram warna. Potongan kertas membentuk lingkaran. Warnai kertas sesuai dengan 7 warna pelangi. Putarlah kertas tersebut dengan kecepatan tinggi. Perhatikan warna yang tampak saat kertas berputar kencang. Cobalah beberapa variasi besar juring pada setiap warna. Amati hasilnya. Variasi manakah yang menghasilkan warna putih paling jelas? Anak-anak juga bisa membuat cakram warna dengan menempel kertas-kertas warna pelangi pada karton seperti gambar berikut.
Ini contoh cakram warna yang sudah jadi, siap untuk dimainkan. Kita putar cakram warna dengan kencang sehingga menghasilkan warna putih. Nah, alangkah serunya kalau kita berhasil mencoba. Semangat ya! Ayo mencoba. Tulislah laporan percobaanmu pada tabel berikut. Nama percobaannya, tujuan percobaan, alat-alatnya, langkah kerja, kesimpulan, dan sampaikan hasil percobaanmu kepada gurumu. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dari pembelajaran hari ini? Hal baik apa yang bisa kita contoh dari Raja Balaputra Dewa? Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat belajar. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.